Mantan Ketua KPK akhirnya buka suara terkait namanya yang santer disebutkan dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Abraham Samad pun mengatakan bahwa dirinya siap memberikan perlawanan apabila ditetapkan sebagai tersangka. Demikian disampaikan Abraham Samad dalam wawancara dengan Tribun News pada Senin 21 Juli. Mantan Ketua KPK itu merasa heran kenapa namanya diseret-seret dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Ia pun meyakini apabila dirinya menjadi tersangka, maka itu bentuk aksi kriminalisasi. Menurut Abraham Samad, cara-cara seperti itu sangatlah tidak etis karena kasar sekaligus arogansi. Abraham Samad pun mengaku tidak akan tinggal diam jika dirinya masuk menjadi tersangka. Diberitakan sebelumnya nama Abraham Samad ada dalam 12 nama terlapor dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang diserahkan penyidik Subdit Kemenak Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rizal Fadilah, juga kuasa hukum Tifauzia Sayuma alias Dr. Tifa yakni Abdullah Al-Katiri. Sebanyak 12 nama terlapor yang diungkap masuk dalam SPDP selain Abraham Samad yakni Egy Sujana, Rizal Fadilah, Kurnia Triroyani, Rusman Effendi, kemudian Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Sayuma, kemudian Mikael Sinaga, Nurdian Susilo, dan Aldo Hussein. Diketahui kasus tudingan ijazah palsu telah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan usai gelar perkara oleh penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Kamis 10 Juli lalu. Oh, itu udah kasar banget caranya, udah kriminalisasi betul itu. Kalau nama saya ya dijadikan target, dijadikan tersangka itu udah ketahuan tuh bahwa saya memang ditarget, dikriminalisasi, kira-kira begitu. Dan saya tidak tinggal diam kalau itu terjadi. Menurut saya ini sesuatu yang saya harus lawan karena ini kesaliman, misalnya kalau itu terjadi ya. Dan menurut saya itu sudah harga diri ya, sirik kalau bagi orang Bugis Makassar ya. Itu sudah harga diri, maka saya akan melawan hukum. Kasus ini tidak perlu atau tidak akan ada tersangkanya. Kalau menurut saya sebagai orang pengalaman di dunia hukum, bahwa kasus ini tidak akan mungkin ada tersangkanya karena tidak ada bukti-buktinya kan. Kira-kira begitu kalau misalnya tadi ditanyakan bagaimana tadi Anda berandai-andai kan, andai kata siapa tersangkanya. Kalau saya tidak sebagai orang hukum dan melihat bukti-bukti serta fakta-fakta yang ada, seharusnya kasus ini tidak dilanjutkan dan tidak ada tersangkanya. Kira-kira begitu. Di tengah namanya yang terseret kasus ijazah Jokowi, mantan Ketua KPK Abraham Samad mengatakan akan memenuhi panggilan kepolisian. Abraham Samad mengaku akan tetap memberikan kesaksiannya jika memang dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dia menegaskan hal itu semata-mata demi memberikan kejelasan terkait kasus ijazah Jokowi tersebut. Namun demikian, Abraham Samad menegaskan tidak akan memenuhi panggilan polisi ketika memang menurutnya kasus ijazah Jokowi tidak langsung berhubungan dengannya. Demikian disampaikan Abraham Samad dalam wawancara dengan Tribun News pada Senin 21 Juli. Dalam kesempatan yang sama, Abraham merasa heran ketika namanya dikaitkan dalam kasus ijazah Jokowi hingga disebut masuk dalam 12 orang terlapor di Polda Metro Jaya. Dia pun menduga dikaitnya dengan kasus ijazah Jokowi karena dirinya memiliki kanal YouTube bernama Abraham Samad Speak Up. Adapun kanal tersebut memang kerap membahas tentang isu nasional terkini dalam bentuk siniar atau podcast dengan menghadirkan narasumber tertentu. Kasus ijazah Jokowi pun pernah dibahas oleh Abraham Samad dalam kanal YouTube miliknya dengan menghadirkan narasumber yaitu politisi senior PD Perjuangan Beator Suryadi pada 22 Juni lalu. Sementara Beator merupakan sosok yang sempat menyebut bahwa ijazah Jokowi adalah palsu dan dibuat di Pasar Pramuka Pojok, Jakarta Pusat. Abraham Samad pun menduga terseretnya dirinya dalam kasus ijazah Jokowi ini sebagai wujud pembungkaman.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, dia menyebut dirinya tidak sendiri sebagai terlapor dalam kasus ini, tetapi ada pula orang lain yang kerap membahas soal kasus ijazah Jokowi turut terseret. Ia juga membantah dianggap mangkir saat dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Mei 2025 lalu dalam kasus ijazah Jokowi. Dia mengaku tidak pernah menerima surat pemanggilan dari kepolisian. Misalnya kita dipanggil, terus saya lihat panggilannya itu memang bertujuan untuk membuat terang perkara ini, membuat jelas perkara ini, maka saya akan hadir memberikan keterangan supaya perkara ini menjadi jelas dan terang. Kira-kira seperti itu. Ya, saya lagi pikirkan kalau ini misalnya hanya mentarget saya, menyasar saya dan beberapa YouTuber serta podcaster yang lain, wah ini saya akan melawan, saya akan mempersoalkan karena ini nggak boleh begitu caranya, itu kan namanya hukum yang dipolitisasi, hukum yang menarget ya, hukum yang hanya ingin mengkriminalisasi orang-orang tertentu, kira-kira begitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.